Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar permasalahan kuburan palsu yang disebut-sebut ulah Habib Lutfi bin Yahya. Kali ini ada video tantangan mubahalah dari seorang Gus, namanya Gus Arya Wali Sosmed. Sepertinya ini orang di belakang Habib Lutfi, di belakang Wali, karena dia juga wali sosmed tadi, wali sosial media, ya. Dan dia ini menantang siapapun, ya, siapapun yang sudah memframing, yang sudah menuduh Habib Lutfi ini memalsukan makam dan merubah makam yang tadinya tidak ada nama bin Yahya menjadi ada nama bin Yahyanya. Kita simak videonya. Mana ini saudara-saudara, kok belum ada kabar? Belum ada satupun yang japri saya mengenai tantangan saya kepada siapapun yang sudah memframing Habib Lutfi sebagai pemalsu makam, merubah makam tanpa tabayun, nggak ngapa-ngapain kalian, tetapi kalian makan juga Habib Lutfi. Orang salim itu dimakan. Sampai detik ini saya masih menunggu, tantangan itu belum ada yang siap. Ya. Ini saya kasih tahu lagi tantangan ya. Siapapun kalian, dari ormas apapun, dari individu siapapun itu yang siap berani tabayun kepada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dan bisa membuktikan tentang merubah makam, tentang pemalsuan makam dan lain sebagainya, kalian yang berani itu dan bisa membuktikan, saya akan hadiahi mobil saya satu unit mobil, ya. Dan kalian saya fasilitasi semua. Siapapun ya, siapapun. Semakin seru kaum muslimin, gayung bersambut. Orang ini menantang siapapun yang sudah memframing bahwa Habib Lutfi ini memalsukan makam, terutama makam Syekh Jumadil Kubro, karena ini makam yang aneh dan membagongkan kaum muslimin. Satu orang makamnya ada 4. Dan kemudian khususnya makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang, ini disebut-sebut makam palsu. Kemudian pemberian nama makam yang tadinya bernama makam Kramat Jati menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, kemudian di dalam kurung KRT Sumodiningrat, yang akhirnya penamaan makam ini menjadi polemik yang panjang. Dan kemudian gayung bersambut itu tadi, apa yang dikatakan Gus Arya Wali Sosmed itu tadi, tantangan bagi siapa saja yang mau bermubahalah dijawab oleh Kiai Mufid. Yang ada di makam itu ya dikasih nama itu, namanya Mbak Kramat Jati. Jadi sebenarnya dahulu masyarakat setempat itu menganggap atau menamakan makam itu dengan makam Mbah Kramat Jati ya. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini dipelencengkan, dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ada juga tanda kurung yang diberi nama KRT Sumodiningrat. Ini kan sebuah pemelencengan fakta sejarah yang harusnya itu segera diluruskan ya. Aryo, saya siap mubahalah dengan Lutfi bin Yahya di makam Kaligawe Semarang. Tapi saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya ya. Mubahalah kalau saya makam yang di Kaligawe itu bukan makam, tanah kosong. Saya siap mubahalah asal di makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kaligawe. Itu makan palsu. Siapkan kalau ingin bermubahalah.
Kapan harinya? Saya siap. Harus ada saksi, masing-masing pembawa pengawal. Ngubahalah di makam Kaligawe yang dikatakan orang-orang Balawi itu Syekh Jumadil Kubro. Itu tipuan. Kalau mubahalah, mari bersama-sama dengan Mufid di makam Kaligawe. Tentukan kapan harinya. Siapkan mobil Anda yang katanya untuk hadiah. Berani? Saya juga berani. Nah, itu Gus Arya, sudah ada tantangan balik dari Pak Kiai Mufid dari Klaten, Jawa Tengah. Tantangan balik untuk bermubahalah. Siapkan mobilnya untuk hadiah. Dan kita di sini hanya menonton dan juga menunggu hasil mubahalahnya. Lucu memang kasus ini kaum muslimin, ya, sangat lucu. Dan lebih lucu lagi kalau dengan banyaknya video yang beredar yang menunjukkan bahwasanya banyak makam-makam keramat yang palsu, tapi masih juga tetap banyak orang yang meramaikan makam-makam keramat palsu tersebut. Mbok ya sadar, makam keramat itu tidak ada. Makam yang mengandung barokah itu tidak ada. Makam Nabi Muhammad SAW saja tidak mengandung barokah. Terbukti para sahabat tidak ada yang ngalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ngalap barokah kepada orang-orang yang jauh levelnya di bawah para ulama. Jangankan Nabi, tidak mungkin, mustahil. Para sahabat mustahil, di bawah para ulama, di bawah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Apalagi makam-makam palsu, itu semuanya pembodohan kaum muslimin. Apalagi tujuannya kalau bukan bisnis kotak amal. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan travel perjalanan ke tempat wali-wali yang kebanyakan orang yang ziarah untuk berdoa kepada wali? Lah, ini malah sumbernya. Ya, sumbernya di sini. Kami sampaikan di majelis ini pula, memang awalnya dulu travel itu ziarah beberapa wali atau sunan di Jawa. Dan menghasilkan, secara finansial menghasilkan. Pundi-pundi rupiah masuk. Dan ternyata banyak peminatnya. Walhasil sekarang ditambah lagi mas, dibikin ziarah. Biasanya wali Songo sekarang tambah wali pitu di Bali. Buh enak apa asli nih, yang penting dibikin dulu. Dan ternyata manjur. Ada mas peminatnya. Ya, ada. So, wali Songo tok enggak, biasa itu, standar. Yang sudah pernah kan pengen yang baru lagi. Makanya sekarang ada ziarah wali pitu, Ghost to Bali, di Bali. Nanti mungkin dibikin sana, Sumatera juga ada. Ini bisnis menjanjikan, ngereti umat ini. Ya, masya Allah. Ini wa ta'awanu 'alal ismi wal udwannya di sini. Bertolong menolong. Dan kalau niatnya ziarah ini syariat. Fa innahu tudzakirumul akhirah fa innahu tudzakirukumul maut. Mengingat akhirat, mengingat mati. Itu ziarah kubur, tapi enggak perlu nentukan kuburan manapun. Makanya saya sampaikan mas, yang rumahnya burine kuburan, pahala ziarah setiap hari mas, buka lawang buri, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma firlil, itu pahala ziarah bentino loh mas. Masya Allah, bentino dapat pahala ziarah kubur. Nggak ada penentuan harus kuburan ini, kuburan itu. Dan mohon maaf sekali, kiranya tidak ada satu nas pun yang memerintahkan kita untuk menziarahi kuburan orang tua kita. Mohon maaf ya, bukan kemudian kita nggak menghormati orang tua kita yang semoga mereka soleh, diampuni dosanya. Kita doakan terus, wajib selagi kita pengen menjadi anak soleh. Tapi tidak ada kewajiban untuk menziarahi kuburannya. Kalau memang itu kuburannya jauh, ya kuburannya susah untuk ditemukan, nggak perlu ngoyo. Ya. Kalau doakan jelas
Mas, Robi firli wali walidayah nggak nate gang Mas. Tapi perkara kekuburannya itu wilayah yang di sana ada pakem syariatnya.